Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu, kesempatan dan juga keinginan untuk hadir pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita ketika kita berniat untuk datang di sini, ya, kita hadir di sini, ini merupakan langkah kaki yang terhitung akan memudahkan kita untuk masuk ke surga. Hadisnya masyhur, ya, yang antum sudah mungkin sama sering mendengarnya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan jalannya tersebut jalan menuju ke surga. Baik ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis taklim, dan ini terus terang yang saya dapati. Saya sering ngumpul dengan teman-teman di Nahdien, kemudian di Muhammadiyah, yang paling semangat untuk datang menghadiri ilmu, yang paling semangat mencatat ilmu, benar-benar kemudian mereka mengambil faedah di majelis ilmu, kemudian mereka amalkan itu. Alhamdulillah, yang ada dapati sampai saat ini itu dari ikhwah salafiyin, alhamdulillah, ya. Dan itu merupakan kenikmatan ikhwah sekalian. Kita tidak hanya sibuk dengan urusan dunia. Orang yang hatinya hanya terikat dengan urusan dunia, urusan nafkah, intinya duniawi lah, dengan berbagai macam alasan nafkah atau lain sebagainya, khawatirnya dia akan masuk hadis yang disebutkan laknat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Inna dunya mal'unun ma fiha." Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Terlaknat juga segala isinya. Illa, ada kecuali, ya, kecuali illa zikrullah wa walahu, kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan yang mengikutinya. Wa alimun au muta'allim, dan orang yang berilmu serta orang yang belajar ilmu. Dengan kita hadir di majelis ilmu entah sebagai pemateri, kalau sampai alim belum kita, ya, sama-sama penuntut ilmu. Hanya sekedar di sini itu ada yang duluan lebih belajar, kemudian dia membagikan apa yang dia pahami. Itu sama-sama kita belajar, ya. Zikir kepada Allah, kemudian orang yang alim, orang yang berilmu, kemudian orang yang belajar ilmu. Mudah-mudahan kita minimal masuk yang level ke-3 ini, supaya tidak kena laknat karena sibuk dengan urusan dunia. Dan amalan ini jangan sepelekan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perkara wajib. Hadir di majelis ilmu, belajar sesuatu yang sifatnya fardu, apalagi fardu ain, karena fardu ada tingkatan, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa fardu ain, Pak? Sesuatu yang wajib bagi setiap muslim balik berakal dan dia mampu, itu fardu ain, nggak ada alasan. Artinya semua muslim atau muslimah yang sudah balik berakal, ya, tidak ada penghalang, maka wajib dia untuk melaksanakan. Ada yang sifatnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Apa kira-kira? Ini istilah fikih semua, kita fikih istilah fikih. Apa fardu kifayah? Kewajiban yang bisa diwakilkan masuk akal, ya. Cuma kalau semuanya udah wakil antum aja, yang antum saja. Kalau semuanya mewakilkan agak gawat juga. Definisi yang pas itu gini, kata para ulama, fardu kifayah adalah sesuatu kewajiban yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin dan sudah memenuhi, maka gugur kewajibannya bagi kaum muslimin yang lain. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi
Faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kata para ulama, ini bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika, bukan ilmu desain, bukan. Tapi maksudnya ilmu agama. Ya, karena ilmu agama inilah yang akan mengantarkan kita untuk sukses dunia maupun akhirat. Bukan berarti kita nggak boleh, bukan itu maksudnya. Aku jangan hitam putih ini ya. Maksudnya gini, yang paling urgent adalah ilmu agama. Ya, dan ilmu agama ini urgennya pun bertingkat-tingkat. Ada yang fardu ain, maka wajib kita semuanya belajar. Yang antaranya masalah akidah yang benar, fikih yang harus kita jalani. Ada yang sifatnya nanti fardu kifayah, cukup sebagian orang misalnya. Ada yang sifatnya di sunnah pun macam-macam. Ada sunnah muakkadah, ada ghairu muakkadah. Minimal kita harus belajar dengan sesuatu yang harus kita amalkan. Karena menuntut ilmu itu, karena beramal dengan ilmu itu merupakan suatu kewajiban. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau itu khusus untuk di dalam Sahih Bukhari-nya itu beliau menulis babnya yang pernah belajar Rasulullah sampai tahu ini. Apa julukan babnya itu? Babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Ini salah satu judul bab, subbab dari Sahih Imam Bukhari. Beliau pintar ya ngasih judulnya itu. Babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Karena beliau tahu betapa pentingnya ilmu ini sebelum kita beramal. Kata para ulama, apapun yang kita, kalau seorang muslim sudah balik berakal dan dia ingin melakukan sesuatu, dia wajib tahu dulu ilmunya. Apalagi ini berkaitan dengan ibadah mahdhah. Misalnya dia ingin berhaji atau umroh, maka wajib dulu dia belajar. Makanya ada manasik dulu. Dia ingin nikah, ada yang bujangan, udah nikah semua di sini. Karena udah. Kalau di sini ngomongnya bujangan, beda lagi di rumah. Kita sebelum menikah pun sebenarnya harus tahu dulu ilmunya. Ya, harus tahu dulu ilmunya. Sebelum kita punya anak, kita tahu ilmunya bagaimana Islam itu mengajarkan ilmu tentang menjadi orang tua. Berdagang apalagi aku sebagai pebisnis, pedagang harus tahu ilmunya. Bahkan secara keras bagi ulama mengikuti pendapat yang Umar bin Khattab, nggak boleh berdagang orang yang belum belajar fikih berdagang. Agak lagi itu. Kata ini maksud kata Umar, kata beliau, la yabi bisukina ila man tafaqaha fiddin. Tidak boleh berdagang di pasar-pasar kami kecuali orang yang sudah paham ilmu agama. Jadi ustaz dulu baru jadi pedagang itu berarti ya. Ada sebagian ulama yang kekeh ngikutin pendapat ini. Kata mereka minimal apa yang kita ingin dagang tadi itu kita tahu ilmunya, supaya kita tidak jatuh kepada sesuatu yang diharamkan transaksinya secara syariah. Misalnya tidak masuk ke bab riba, tidak masuk menjual sesuatu yang gharar, ya, tidak masuk sesuatu yang diharamkan, maka wajib kita berilmu terlebih dahulu. Nah, termasuk ibadah kurban. Kita pembukaannya Pak, kita ingin itu pokoknya di sini ya, termasuk bab kurban harus tahu ilmunya. Ya, walaupun boleh diwakilkan ya, boleh sebenarnya boleh diwakilkan. Cuma kan abdulnya kalau kita bisa sendiri untuk melaksanakan sunnah ibadah kurban ini. Dan ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, di sini ada materi, ada lebihannya nggak lembarannya? Kompas, kopiannya, supaya nggak melihat di PDF ya. Kalau sekalian sebenarnya ini bukan tulisan anak murni, ini adalah mayoritasnya tulisan dari Ustazuna Al-Ustaz Amin Nur Bais Hafizahullah Ta'ala. Ya, ini tulisan lama beliau sebenarnya. Karena pernah memakai materi ini 2018 atau 2017 yang lalu atau sekitar itulah, sebelum pandemi atau ya sebelum pandemi kalau nggak salah. Ini tulisan lama, kalau antum buka di salah satu web beliau itu di Muslim.id, bagus sekali karena melihat ini bagus sekali ini, karena memang Ustaz Amin Nur Bais salah satu asatizah kita yang anda lihat sangat detail fikihnya ya, dan beliau paham dengan fikih yang dipakai oleh mayoritas ini mazhab Syafi'i. Ini bagus sekali ya. Tinggal anak sedikit penambahan atau editing sedikit atau anak potong sedikit kalau menurut anda mungkin ada pendapat yang anda lebih kuatkan. Kemudian ada sedikit mungkin penambahan referensinya. Tapi mayoritasnya ini adalah tulisan dari Ustaz Amin Nur Bais dan bisa antum cek nantinya. Ya. Tapi kalau sekalian, ya mungkin ini supaya kita nggak ngantuk. Kalau yang ngomong cuma satu ini bukan daurah, ceramah namanya. Daurah itu adalah daurah ya guru daurah, ada timbal baliknya, ada interaksinya. Supaya nggak ngantuk semuanya kita kasih beban. Setiap subbab ini ada yang baca. Yang ini mungkin baca pengertiannya, yang ini kita gilir ya. Gimana kira-kira, setuju nggak?
7. Katanya dibagi berapa? 3. Udah mulai ya? Udah dihitung berarti ininya. Apa waktunya ini? Udah masuk berarti ya, jam 9 ya. Baik. Bagi semua sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mulai aja langsung ke definisi dari udhiyah ini ya. Baik, dari kita dulu pada sini dulu kira-kira. Silakan Pak, pengertian. Pengertian udhiyah dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut dengan nama udhiyah. Udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Baik, ya cukup. Ya. Udhiyah ini bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya udhiyah. Itu ada asalnya, Pak. Jadi kalau kita belajar agama kan otomatis belajar Al-Qur'an, hadis, belajar fikih itu pasti berhubungan dengan bahasa Arab mau enggak mau. Karena Al-Qur'an itu turun dalam bahasa Arab. Baginda Rasulullah yang diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an ya, sebagai rasul nabi kita juga berbahasa Arab. Para ulama pun yang kabar semuanya berbahasa Arab dan menulis karyanya dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya menulis karyanya dengan bahasa Arab. Murid-murid mereka juga berbahasa Arab dan menulis karyanya dengan bahasa Arab. Dan salah satu pentingnya bahasa Arab karena setiap istilah dalam ilmu agama itu pasti ada akar katanya dalam ada sisi lughahnya, ada sisi bahasanya. Contoh udhiyah ya, bahasa Arabnya dari kurban ini. Itu ada artinya di dalam bahasa Arab. Ya, di antaranya disebutkan oleh Dr. Mustafa Al-Bukhari, ini karya beliau At-Tazhib, namanya Syarat Matan Takrib. Matan Takrib itu disebut Matan Abu Syuja, karya Al-Qadhi Abu Syuja, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Matanya ringkas. Nah, ini yang anak pakai ini syarah yang dipakai oleh Dr. Mustafa Al-Bukhari, salah satu ulama Syafi'iyah dari Damaskus. Ya, dan ini masyhur ya, tentang pengambilan kata udhiyah ini. Kata beliau, kata udhiyah ini ma'khuzatun minad dhahwah wa hiya imtidadun nahari. Kata udhiyah dalam bahasa Arab itu diambil dari kata dhahwah. Apa itu dhahwah? Ya, wa hiya imtidadun nahar, yakni waktu mau masuk ke siang. Ya, awal dan pertengahan siang itu kira-kira ya. Wasumnya di awal zaman dipilih wahiyat duha. Dinamakan dengan udhiyah itu karena dinisbatkan kepada waktu awal pelaksanaannya, yaitu di waktu duha. Nah, dari kata duha dalam bahasa Arab pun sama duha, fiil madinya duha, yudohi itu fiil mudhari'nya. Bahasanya ada bahasa Arab juga ya. Jadi duha artinya menyembelih kurban, itu bahasa Arabnya duha, itu asal katanya dari duha. Karena dikerjakan di waktu duha, awal waktunya, yaitu duha di hari ke-10 Zulhijjah. Jadi ada hubungan secara bahasa. Nah, itu nanti kita bahas nanti insya Allah kalau yang ikut bahasa Arab insya Allah ya. Karena semuanya Pak. Ya, karena intinya gini, kalau memang suatu kata itu aslinya bahasa Arab, maka pasti ada sumber katanya dari bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ada asal katanya. Hatta nama orang. Contohnya nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu ada asal katanya, ada akar kata. Ya, Muhammad itu dari fiil Hamidah Yahmadu. Hamidah Yahmadu artinya memuji. Hamidah itu fiil madhi, past tense, kata kerja laku, telah memuji. Yahmadu sedang atau akan memuji. Hamdan pujian. Muhammadun artinya orang yang terpuji. Terkadang dia nama beliau juga Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam kitab Injil, nama beliau Ahmad. Ahmad itu adalah isim tafdil, artinya orang yang paling terpuji. Nah, itu ada akar kata semuanya ya. Maka saran saya, upgrade terus ilmu kita. Selain kita belajar ya tematik bagus, untuk ngecek itu bagus. Bagus juga kita belajar kitab, dan kita upgrade lagi selain kita belajar tahsin, belajar tajwid, belajar juga bahasa Arab, karena akan sangat membantu ya. Baik, ini istilah dari lughatan. Sedangkan istilah dari para ulama, udhiyah itu ya
adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Di situ Anda sebut, lihat At-Tazhib halaman 242. Ini kitab yang Anda pakai ya. Nah, ini kata Dr. Mustafa Bib Al-Bughra, wa hiya ma yuzbahu minal ibil awil baqari awil ma'iz awil ghanami yaumal id taqarruban ila Allah azza wa jalla. Udhiyah adalah perbuatan menyembelih kurban, baik itu unta atau sapi atau kambing ataupun domba pada hari Idul Adha dalam rangka atau tujuannya taqarruban ila Allah azza wa jalla, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tujuan yang lain. Maka penting niat itu. Niat itu penting. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, perhatikan niat. Perhatikan niat. Karena innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Segala apa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Dan seseorang itu hanya akan diganjar, diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Maka ketika kita kurban, niatkan itu memang benar taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hal yang lain. Ada orang ini, apa istilah sekarang ini, FOMO ya. Bukan karena ikut-ikutan, bukan. Kita agak enak udah ngaji kan, teman-teman ini semua, padahal kita juga. Bukan itu tujuan kita, bukan. Bukan itu. Ya. Allah tidak butuh dengan kurban itu. Allah berfirman, inna Allah la yanalallaha luhumuha wala dimahuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepadanya itu hanya takwa kalian. Takwa ini maksudnya keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Maka perhatikan, bukan ikut-ikutan, bukan juga untuk tafakur, berbangga-banggaan. Karena ada orang si pulang haji, melihat hartanya itu, jangan sampai seperti itu. Bukan untuk berbangga-banggaan, tapi memang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terlalu pendek ini, silakan lanjut lagi, Pak. Keutamaan kurban. Ayat Al-Quran, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Lanjut. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan berkurbanlah adalah menyembelih hewan kurban setelah salat Idul Adha. Coba. Barakallahu fiik. Jadi fasholli li rabbika wanhar Al-Kautsar ayat 2. Ini sebagai ulama kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir disebutkan ai sholil aida wasbahil udhiyah. Maksudnya salatlah Idul Adha, fasholli maksudnya fasholli li rabbika. Maka salatlah karena Tuhanmu, dirikanlah salat karena Rabbmu, maksudnya salatlah Idul Adha. Wanhar dan berkurbanlah wasbahil udhiyah. Maksudnya berkurbanlah, sembelihlah hewan kurban. Dan ini merupakan tafsir dari mayoritas ulama mufassir, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi ini maksudnya fasholli li rabbika wanhar. Sebagian ulama mengatakan ai sholil aida wasbahil udhiyah. Salatlah salat Id, salat Idul Adha itu maksudnya kemudian dan sembelihlah kurban. Ya. Baik, walaupun ini khilaf, ada khilaf juga nanti tafsirannya, tapi ini tafsir yang ulama ini yang kuat ya. Ini tafsir yang terkuat. Baik, lanjut lagi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah kurban berbarengan dengan perintah sholat yang merupakan ibadah yang sangat agung. Nah, hal ini menunjukkan besarnya keutamaan ibadah kurban. Iya. Sebagian lagi ulama mengatakan sholli di sini umum, fasholli li rabbika, dan sholatlah karena Rabbmu. Ini sholat secara umum, terutama yang sholat yang fardu. Ada sebagian ulama yang menafsirkan seperti itu. Maksudnya sholat secara umum, bukan hanya sholat Id maksudnya. Ya. Wanhar dan berkurbanlah, kurban sembelih kurban secara umum. Kata mereka di sini disebutkan perintah berkurban berbarengan dengan perintah sholat. Yang ini merupakan ibadah yang sangat agung, soal ibadah agung. Mereka menunjukkan kurban juga merupakan ibadah yang agung, ya, dan menunjukkan besarnya keutamaan kurban. Ya. Dan kurban ini ya, tidak usah kita sebutkan ya, kalau antum lihat hikmah dari pelaksanaan ibadah kurban ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab beliau ini, kitab Minhajul Muslim,
Di Minhajul Muslim di antara hikmahnya itu adalah untuk mengikuti sunnah bapak kita Ibrahim, Nabi Ibrahim, bapaknya ahli tauhid ya. Di sana itu disebutkan bahwasanya kisah penyembelihan Ismail. Cuma ini nggak usah kita bahas, kita tahu semua ya, karena kan ini bukan ini fokus kita hari ini. Fokus kita hari ini adalah nanti untuk prakteknya ya, untuk di prakteknya. Tapi intinya ikhwah sekalian, di antaranya adalah hikmahnya itu mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Dan berkorban ini ternyata bukan hanya Islam. Ada beberapa orang mengatakan ya Islam itu hanya nyembelih ya. Mereka latihan terus tiap tahun supaya bisa enak nyembelihin orang-orang kafir. Jadi seperti itu Tuhan. Padahal kurban itu sudah sepertinya semua peradaban itu ada semua ajaran tentang kurban. Ada semua. Di Yahudi ada, di Nasrani ada, kalau yang ini. Bahkan di agama-agama yang bukan samawi ya, di Hindu itu bahkan mereka mengorbankan hewan-hewan yang lain. Kalau sapi itu Tuhan mereka ya. Itu mereka mengorbankan hal yang lain. Bahkan mereka mengorbankan manusia. Ada kalau kita lihat itu peradaban Aztec atau apa yang dikorbankan itu manusia ya. Nah, peradaban kita sendiri sebenarnya banyak juga yang seperti itu ya. Korban mereka itu aneh-aneh dan ekstrim. Nah, jadi ini merupakan ibadah yang dalam rangka taqarrub ya, dan merupakan amalan yang mulia. Lanjut lagi silakan. Rasulullah bersabda tentang keutamaan berkurban. Nah, ma'amila adamiyyu min amali yawman nahri ahabba ilallahi min ihraqi dami innaha lata'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa aghlafiha. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan mengalirkan darah kurban. Karena sesungguhnya hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Baik, jazakallah khairan, cukup dulu. Ya, ada hadis, walaupun nanti Anda sebutkan di sini ahli hadis, mereka mengkomentari hadis ini. Sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan. Rasulullah bersabda, ma'amila adamil min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari raya Idul Adha, yauman nahr di situ ya, yang lebih dicintai Allah dibanding amalan mengalirkan darah kurban. Innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlabiha. Karena sungguhnya kurbannya itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan juga kukunya. Ya. Dan ini walaupun dhaif, gini ikhwan sekalian. Hadis itu bukan berarti dhaif, itu bukan hadis palsu, beda ya. Beda hadis antara hadis palsu dengan hadis dhaif. Hadis dhaif masih dipakai. Hadis dhaif masih dipakai oleh para ulama ketika diantaranya adalah untuk motivasi amal soleh, target amal soleh. Ya. Dan biasanya penilaian sahih, penilaian derajat hadis pun sahih, dhaif, hasan, itu mereka pun berbeda pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain. Makanya mereka masih pakai yang ini. Dalam fikih biasa memakai beberapa hadis dhaif, hadis lemah secara sanad, tapi ada syawahid, ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan amalan tersebut. Tidak masalah dia memakai hadis dhaif, dan ini dipakai. Di antaranya Ustaz Ami juga menyebutkan hadis ini ya di karya beliau, dan para ulama di sini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau kalau dikatakan salafi ya salafi pula. Ini salafi pula. Beliau dulu ulama Al-Jazair sebenarnya. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, jadi ulama di situ dan jadi pengajar di Masjid Nabawi. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, di antaranya beliau juga menyebutkan hadis ini sebenarnya 264. Kita sebutkan sumber dari hadis ini. Kita sebutkan sumber dari hadis ini, yaitu rawi Ibnu Majah wa Tirmizi wa hasanahu ma'a istighraqih. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 3126 dan juga Imam Tirmizi di dalam sunan beliau. Dan para ulama mereka berselisih pendapat tentang riwayat hadis ini. Tapi hadis dhaif itu tetap bisa kita amalkan apabila ada syawahid, ada bukti penguat dari hadis-hadis yang lain. Contohnya gini Pak, antum hari Jumat
malam atau hari Jumat baca apa? Al-Kahfi atau Yasinan? Al-Kahfi. Udah cek nggak hadisnya? Udah cek belum hadisnya? Kalau ini ikut aja kita kata Ustaz Al-Kahfi, Al-Kahfi. Memang kita level itu masih taklid. Jadi jangan kita bilang taklid, kita juga taklid, masih memang levelnya taklidnya. Baik. Jumhur ulama mengatakan hadis tentang anjuran membaca Al-Kahfi malam dan hari Jumat itu statusnya dhaif, lemah itu. Yasinan ada hadisnya ada. Dan juga samanya statusnya juga lemah. Jadi kalau sesama lemah nggak usah saling nyenggol, sama. Hadisnya juga sama. Sebagai ulama hadis tentang Yasinan malam dan hari Jumat ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan juga sama sebagaimana hadis Al-Kahfi. Ya, baik. Ini artinya sebagai ulama itu mereka untuk fadhilul amal, menunjukkan keutamaan amalan untuk beramal, motivasi amalan, mereka juga memakai hadis dhaif. Nah, ada hadis yang lebih sahih daripada itu. Silakan lanjut di sampingnya. Sebagian ulama anti hadis, silakan. Paragraf berikutnya. Sebagian ulama ahli hadis menilai hadis dhaif. Nah, itu benar. Namun kandungannya bisa dipakai untuk memotivasi. Terlebih ada hadis yang lebih sahih bahwa Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Ini ada di player ya. Player ininya ya. Baik, lanjut. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta akan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Nah, ini hadisnya lebih sahih. Lebih sahih hadis ini dan lebih tegas. Makanya berdasarkan hadis ini sebagai ulama mengatakan wajibnya berkurban bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki. Jadi gini ya, walaupun ini semua itu ulama mengatakan sunnah muakkadah, jadi untuk lebih selamatnya kita supaya keluar dari khilaf perbedaan para ulama. Kalau memang mampu dan kita punya kelebihan harta, artinya ya apalagi ya di rumah pun udah ada di rumah misalnya ya, semua udah ada semua ya, istri 4 misalnya, ada kelebihan harta, saldo banyak ya, mau ngapain lagi lah ya, baik ya, mau ngapain lagi, baik. Beda dengan kita misalnya yang dia UMR lah ya, UMR masih banyak keperluan, anak sekolah semua ya, kebutuhan juga sekarang naik, kresek aja naik sekarang Pak ya. Nah, saya dagang itu tahu, kresek aja naik sekarang ini. Dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kelapangan. Kalau kita sudah sampai level memiliki kelapangan harta, maka bisa jadi wajib ya untuk keluar dari khilaf di sini. Tapi untuk selamatnya memang kita melaksanakan. Baik, lanjut lagi. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun dan beliau selalu berkorban. Nah, ini juga. Jadi 10 tahun di Madinah. Karena sebelumnya kan fase Mekah 13 tahun ya. Kemudian beliau pindah ke Madinah setelah hijrah sampai beliau wafat. Dan korban terus ya. Baik, lanjut. Ibnu Hajar menyatakan, dan tidak ada perselisihan pendapat bahwa kurban itu termasuk syiar agama. Ya, nggak ada. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari tidak ada perselisihan tentang syiar merupakan kurban ini merupakan syiar dari agama. Baik, lanjut kita ke hukum kurban. Silakan di sampingnya. Hukum kurban dalam hal ini para ulama terbagi dalam 2 pendapat. Nah, pertama, wajib bagi orang yang memiliki kelapangan harta. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah, guru Imam Malik. Baik, cukup dulu ya. Ini pendapat yang pertama. Keras memang ya pendapatnya, wajib bagi yang memiliki kelapangan harta. Di antara ulama ini yang berpendapat demikian, oh boleh. Nah, boleh. Silahkan. Ya, itu mah teknis saja ya, nggak apa-apa. Nah, berarti habis dari hukum kurban kita ini lagi ada tanya jawab. Iya, mudah-mudahan nggak banyak yang nanya ya. Baik, di antara yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Rabi'ah ini termasuk tokoh tabi'in, tokoh dari tabi'in. Ya, Rabi'ah sepertinya Rabi'ah ar-Ra'i. Ya, yang guru Imam Malik adalah Rabi'ah ar-Ra'i. Ya, salah satu tokoh tabi'in yang terkenal dengan ahli logikanya di
berdalil, ya. Gurunya Imam Malik. Ini berarti pendapat tabi'in. Kemudian Al-Auza'i, tokoh tabi'in. Abu Hanifah, pencetus mazhab Hanafi, juga tabi'in. Karena Imam Abu Hanifah ini merupakan salah satu beliau merupakan pencetus mazhab pertama, ya. Abu Hanifah itu tokoh mazhab yang paling tua, ya. Dan dia berguru dengan Anas bin Malik. Maka apabila seorang muslim pernah bertemu dengan sahabat dalam kondisi beriman, maka dia termasuk generasi tabi'in. Walaupun tabi'innya tabi'in junior, Abu Hanifah, ya. Imam Ahmad bin Hanbal, pencetus mazhab Hambali, dalam salah satu pendapatnya, karena dia punya beberapa pendapat, punya beberapa murid. Di antara pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad, salah satunya beliau mengatakan ini wajib. Kemudian Lais bin Sa'ad beserta beberapa ulama pengikut Imam Malik, termasuk juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini salafinya. Ya, karena beliau merupakan yang karena usaha kita, saya kita nisbat ketika berpendapat, terutama dalam akidah, itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan dia tokoh ulama besar itu nggak ada yang nggak bermasalah, semuanya bermasalah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu maksudnya apa? Mazhabnya apa? Hambali. Muridnya yang ikutin mazhab beliau, ketik beliau adalah Al-Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim, ya, juga sama, salah satu tokoh dalam mazhab Hambali. Tapi murid beliau yang lain, Ibnu Katsir, Ibnu Katsir, itu Syafi'i itu lah. Murid beliau yang lain, misalnya banyak, ya, penulis Al-Kabair, Al-Imam Zahabi Syafi'i. Ya, banyak beberapa murid besar beliau ulama besar, murid-muridnya pun juga ulama besar. Ibnu Katsir, Az-Zahabi. Kemudian siapa yang salah satu qadhi dalam mazhab Syafi'i itu? Allahu Akbar. Itu juga mazhab tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, itu juga muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah berpendapat wajib. Dan antara ulama belakangan rahimahullah adalah Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, Syekh Utsaimin berpendapat wajib, ya, berdasarkan hadis tadi. Lanjut. Dan juga ini hadis ada redaksi yang lain disebutkan di sini. Lanjut. Antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man wajada sa'atan pada yudhi wala yaqruban musallana. Barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Baik, ini keras artinya peringatannya. Baik, lanjut. Pendapat yang kedua, menyatakan sunnah pada ditekankan, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm, dan lain-lain. Ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dengan riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tidak berkorban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira korban itu adalah wajib bagiku. Ini pendapat kedua dan merupakan pendapat jumhur mayoritas ulama. Dan ini seperti yang pendapat yang paling tepat. Ini paling tepat ini. Ya, yakni sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Di antara yang berpendapat ini adalah Imam Malik. Ya, karena Imam Malik juga di sini yang tadi pertama yang di atas Rabi'ah, gurunya beliau, Rabi'ah itu berpendapat wajib, tapi muridnya Imam Malik berpendapat sunnah. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik, ya, ini belum ketidur juga, ya, walaupun mereka berbeda mazhab juga, ya, punya sendiri Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal dalam pendapat yang resmi, tadi ada salah satu pendapat dari beliau mengatakan wajib, tapi rata-rata mayoritas murid beliau mereka dari Imam Ahmad, dia mengatakan itu merupakan sunnah muakkadah. Ibnu Hazm merupakan salah satu tokoh besar mazhab Zahiri. Jadi mazhab Ahlussunnah itu ada 4 yang masyhur, ya. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada satu mazhab lagi yang walaupun ini dikritik besar-besar oleh ulama, yaitu mazhabnya Zahiri. Di antara tokohnya itu adalah Daud Az-Zahiri, tabi'in. Dan di antara
orang belakangan di antara tokoh besarnya juga tapi lebih belakangan dari Imam mazhab, yaitu Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dari Andalus, Spanyol. Ya, zaman dulu Spanyol itu negeri Islam, 7 abad kita kuasai di sana, dan bermunculan para ulama fikih, ulama akidah. Iya. Ya, Ibnu Hazm, ya, ulama mazhab Zahiri. Zahiri tekstual, dia tekstual benar, dia tekstual. Tekstual itu gimana hadis seperti itu ya. Mazhab Ibnu Hazm, walaupun dikritikin oleh ulama. Di antara yang mengkritik itu, kritik keras, ya. Di antara yang mengkritik adalah Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah Nihayah, beliau juga agak sedikit mengkritik Ibnu Hazm, dan juga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengkritik beliau. Beliau nulis kitab peringatan untuk orang yang mengikuti selain dari empat mazhab, ya. Tapi banyak ulama ustaz kita di Roja, ustaz kita Salafi yang sekarang ini, mereka terkadang mengambil pendapat dari Al-Imam Ibnu Hazm yang tekstual, ya. Kan masalah, dan juga yang lain-lain, ya. Mereka berdasarkan riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Kata Abu Mas'ud, ya, beliau pernah tidak berkorban. Semuanya aku sedang tidak berkorban. Padahal aku orang yang mampu, kata beliau. Ini beliau lakukan kenapa? Karena khawatir nanti tetangganya mengira kurban itu merupakan wajib bagi orang yang memiliki kelapangan. Jadi selalu wajib. Maka sesekali beliau tidak berkorban. Ini perbuatan dari Abu Mas'ud Al-Ansari, salah satu sahabat. Ya. Jadi beliau memang sengaja, beliau orang yang berada, artinya punya kekayaan lah. Jadi sesekali beliau tidak berkorban. Supaya tetangga-tangganya tahu bahwasanya kurban itu bukan hal yang wajib, walaupun dia mampu. Sengaja sih, bukan pelit, bukan. Memang sengaja untuk menunjukkan orang-orang bahwasanya kurban itu bukan sesuatu yang wajib. Baik, sedikit lagi lah ya, selesaikan, lanjut. Demikian pula dikatakan oleh Abu Sarihat, aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkurban. Baik, Abu Sari ini kemungkinan dari tabi'in, Abu Sari ya, dari Abdul Razak, Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kata Abu Sari, aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar dan mereka berdua tidak berkorban. Ini kemungkinan sama dengan kisah sahabat yang tadi, ya, Abu Mas'ud Al-Ansari. Kenapa? Untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa ini bukan wajib. Dan ini mereka mengikuti sunnah Rasulullah, pengajaran, ya. Ini termasuk pengajaran kepada umat. Rasulullah SAW pernah ketika, dan ini sering ketika Ramadan, beliau itu cuma disebutkan dalam riwayat cuma 3 malam beliau berjemaah dengan para sahabat, kemudian beliau sendiri-sendiri. Kemudian ketika para sahabat bertanya-tanya kenapa nggak beliau muncul di sholat tarawih, kata beliau, mungkin kalian bertanya-tanya, kata beliau, atau khawatir kalau dilazimkan seperti itu akan menjadi wajib. Dan ini penting bagi tokoh. Kalau kita ngapain ya, kalau nggak, biasanya tokoh itu dilihat, ustaz, syekh, ulama, buya, kan dilihat. Biasanya mereka ulama ini, dan ini menandakan orang awam itu mereka berdalil dengan ulama. Ini salah satunya. Dari mereka ulama ngerjain enggak nih? Dari mereka itu, makanya kata kita lihat orang-orang awam gitu kan, urus kiai pula kayak gitu katanya. Ini ada sunnahnya seperti itu. Mereka melihat orang alim kayak gimana. Ya, ini para sahabat kayak gitu untuk menunjukkan kepada umat, ini bukan wajib. Ya. Baik, lanjut. Ibnu Hazm. Tidak dari riwayat sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Nah, tidak ada ya, tidak ada. Namun selayaknya bagi mereka yang mampu tidak meninggalkan berkorban, karena dengan berkorban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Ya, Allah A'lam. Ini tafsir Adwaul Bayan. Ya. Baik, Syekh Mustafa dari si Asyikiti. Syekh Mustafa Asyikiti. Baik, ini sampai sini katanya harus ada pertanyaan. Apa kalau bila ada pertanyaan? Ya, silahkan. Nah, tadi di bulan hari tasrik 12-13 batasannya sampai 13-nya sampai kapan? Baik, batasan hari di dalam Islam itu dimulai dari
maghrib, dari maghrib, ya, maghrib. Berakhirnya berarti asar. Maka batasan kita boleh menyembelih hewan kurban di hari tasyrik adalah tanggal 13 Zulhijjah waktu asar. Berakhir asar maka berakhir juga hari tasyrik itu. Maka usahakan sebelum tenggelam matahari. Sebelum tenggelam matahari. Dan hal itu pernah Pak, karena ya kita bukan orang berada ya. Jadi kadang-kadang kita pengen sih kalau di sana udah kita ada rezeki, misalnya pengen dari awal-awal itu udah langsung 10 Zulhijjah itu kurban. Ya. Cuman kadang-kadang kan kondisi keadaan ekonomi, kadang-kadang kita mau nggak mau itu kadang masuk hari tasyriknya. Dan enaknya hari tasyrik, tapi jangan antum tirulah ya. Tukang-tukang pengkulak kurban itu kalau di sebelum 10 Zulhijjah, sebelum hari raya itu mahal-mahal Pak. Mahal-mahal. Nah, karena bukan sengaja, bukan yang ikutin ini ya. Karena memang kondisi keadaan ekonomi. Akhirnya anak kurbannya itu kalau nggak salah 11 atau 12-nya. Mau nggak mau. Jadi beli di hari tersebut. Kan mereka udah mau tutup itu ininya ya. Hari tanggal 10-nya itu. Ya, hari tanggal 10-nya itu atau habis lebaran ya. Habis lebaran siang atau sorenya, anak lupa berapa tahun yang lalu. Jadi anak nyari tuh ke yang ini kan udah mau tutup kan, terpal-terpalnya itu. Nah, kita tahu menawar kayaknya itu pas ya, tawar-tawar. Nah, alhamdulillah itu dapat yang biasanya harga 3 juta lebih, dapat 2,3 atau 2,5 nah lupa sekitar itu. Tapi yang ditiru ini, kalau anda punya kelapangan, yang ini ya, itu orang itu makanya tahu itu mainan orang-orang tengkulak itu seperti itu ya. Baik, Allah alam bisawab. Ya, itu bagi yang memiliki kondisi ekonomi seperti anak silakan ya. Pakai ilmu seperti itu. Tunggu aja pas dia mau gulung terpal yang kerja murah biasanya. Ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau antum mau cari aja di kampung-kampung itu kan sudah tahan berapa sebulan itu. Kalau kita cari di kampung murah. Biasanya diketok harta oleh yang ada yang gembala, ada yang ngamon, ada yang itu kan terpulang. Jadi kan juragan-juragannya, makanya mereka udah ada biaya-biayanya, biaya sewa dan lain sebagainya, wajar lah itu ya. Nah kalau mau murah datang ke yang langsung yang gembala, tapi biasanya ketok harganya dia sama dengan harga ini ya. Terus saja pressing terus ya, sampai ke harga yang murah. Dan harga yang 3 juta itu bisa 2 jutaan kita kalau ke ininya ya. Tapi wallah alam bisawab. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Nah, ada kilokol ya, dari mana asalnya? Ya, tadi yang biasa kan kilokol ya. Baik. Katanya kalau berkorban itu jangan nawar, itu benar nggak? Mau dijelaskan? Belum dapat dalil. Tadi mau nggak ada asasnya? Nggak ada asal-usulnya. Wallah alam bisawab. Mungkin nggak ada asal, atau mungkin ilmu yang belum. Tapi kayaknya aneh juga ya. Kita mau berangkat haji juga ada tawar menawar, atau biaya ininya itu biasa sah-sah aja ya seperti itu. Hukum asal dari jual beli itu sampai ridho ya, termasuk harga. Ini nggak apa-apa, tawar menawar aja. Karena biasanya yang jual pengen untung marginnya lebih banyak, yang beli pengen harganya. Iya itu kan biasa hukum pasar, hukum tawar menawar. Itu menawar aja, nggak masalah. Karena belum dapat dalilnya. Mungkin ada ulama yang belum dapat ya, atau mungkin referensinya mungkin terlalu masih sedikit ya. Allah akan bisa. Baik, silakan lanjut. Nah, apakah ada hikmah lain selain yang tadi menunjukkan bahwa kurban itu wajib bagaimana? Sedangkan Rasul sendiri kan sudah berkira-kira seperti itu. Iya. Apakah ada hikmah lain selain itu? Hikmah lain selain itu. Ya Allah akan bisa. Kalau kita lihat antum di kitab Minhajul Muslim ada beberapa, di antaranya yang keempat itu ada beberapa hikmah yang kita sebutkan, salah satunya mungkin hikmah yang lain. Syukurullah ta'ala ala ma sakhkhara lana min bahimatil an'am. Sebagai bentuk rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bagi kita bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak. Dan juga sebagai bentuk syukur harta. Ya, karena itu bentuk sedekah juga, itu ada sedekah kita, ada hadiah di situ. Jadi pembagian nanti masuk pembagian. Jadi daging kurban itu idealnya dibagi 3, sepertiganya dimakan sendiri, sepertiganya untuk sedekah. Dan ini wajib, yang sedekah ini nggak boleh kurangin, harus ada porsi pembagian kurban itu untuk sedekah kepada fakir miskin, orang yang butuh kan benar. Kemudian porsi ketiganya adalah
hadiah kepada karib kerabat atau teman-teman kita yang berkemampuan, boleh juga kita kasih. Ya, tapi yang kalau untuk sendiri dengan untuk yang hadiah tadi boleh tiadakan, boleh untuk semuanya 1% kita kasihkan kepada fakir miskin. Kalau enggak minimal untuk kita atau untuk fakir miskin, atau hadiahkan dengan untuk fakir miskin kita ditiadakan. Itu harus ada fakir miskinnya di situ ya. Baik, maka hikmahnya adalah bersedekah. Ya, dalam sebuah hadis sahih, ya, kata Rasulullah, setiap pagi itu turun 2 malaikat. Satu malaikat berdoa, Allahumma ati muntiqan khalaqan. Ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak hari ini dengan ganti yang lebih baik. Dengan ganti yang lebih baik. Salah satu malaikat yang lain berdoa, Allahumma, ya Allah, musnahkanlah harta orang yang tidak mau bersedekah. Ya, satu doa, satu malaikat mendoakan kebaikan, ya, supaya diberi ganti orang yang bersedekah. Satunya lagi mendoakan kehancuran bagi orang yang tidak mau bersedekah. Allahumma ati gimana ya yang talafannya, kalau yang itu Allahumma ati muntiqan khalaqan, ya Allah berilah ganti yang lebih baik bagi orang yang berinfak di hari tersebut. Satunya lagi itu, ya Allah hancurkanlah harta orang yang tidak mau berinfak di hari tersebut. Ini merupakan sedekah, maka di hari itu merupakan amalan yang terbaik. Di antara tadi kata Rasulullah, ma'amila adamiyun min amali yauminari ahabba ilallah min hiraqid dam, itu salah satunya ya. Jadi tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha dibanding menghadirkan darah kurban. Itu salah satunya. Yang salah satu dari ini. Kemudian ada lagi kalau kita mau hikmah yang lain. Zulhijjah 1 sampai 10 itu merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Ya, sangat istimewa. Ya. Yaitu di 10 hari bulan Zulhijjah. Hari pamungkasnya itu di hari ke-10 tersebut. Ya, dimulai dari 1 sampai 10 Zulhijjah. Nanti kita sebutkan ya, ada diantaranya puasa sunnah, bukannya takbir tahmid di 10 hari tersebut awal Zulhijjah, dianjurkan kita berpuasa, dianjurkan kita bersedekah, ya, itu di 10 hari awal bulan Zulhijjah, dan hari pamungkasnya hari 10 itu kalau bisa ya. Makanya diantara kalau bisa di hari ke-10 itu kan hari pamungkas dari 10 hari terbaik bulan Zulhijjah. Ya, mungkin itu salah satu hikmahnya. Allah a'lam bishawab. Kalau hikmah-hikmah yang lain, Allah a'lam bishawab. Cuma terbatas itu, kita nggak bisa. Cuma yang disebut oleh ulama saya seperti itu. Baik, itu kira-kira. Ada lagi kira-kira? Habis? Lanjut lagi berarti. Lanjut lagi? Atau ada pertanyaan lagi kira-kira? Silakan, dilanjut lagi. Sampingnya, Ahaki. Hewan yang boleh digunakan untuk kurban. Hewan kurban hanya boleh dari jenis bahimatul al-an'am. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru Yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa'ilahukum Ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak, yaitu bahimatul an'am. Surah Al-Hajj ayat 34. Dalam bahasa Arab yang dimaksud dari bahimatul al-an'am itu hanya mencakup onta, sapi, kambing, dan domba. Tidak boleh yang lain walau lebih mahal, misalnya seperti kuda. Ya, dalam bahasa Arab bahimatul an'am itu sudah jelas ya, dipahami, dan ini sudah dipahami oleh orang Arab yang dimana Al-Quran turun kepada dengan bahasa mereka. Bahimatul an'am orang Arab itu hanya terbatas unta dengan berbagai macam jenisnya, ya, sapi dengan berbagai macam jenisnya, diantaranya kerbau nanti sebagai macam sapi, kemudian kambing ada 2 jenis, yaitu kambing Jawa, kambing kacang itu dengan domba. Domba pun beberapa jenis, tapi masuk domba semua ya, masuk bukan etawa. Saya itu semuanya sama domba berarti ya. Ini domba. Maka inilah yang dimaksud dengan bahimatul an'am. Nggak boleh dengan hewan yang lain.
nggak boleh dengan hewan yang lain. Walaupun ada beberapa riwayat dikatakan Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas. Soalnya anda belum cek riwayat ini, tapi masuk dalam teman-teman kita Nahdiyin kalau memang kepepet kata mereka ya. Jadi Ibnu Abbas itu pernah karena lagi nggak bisa kurban hari itu, nggak cukup uangnya untuk beli kambing, minimal kambing, maka beliau beli ayam, beliau beli ayam. Gitu kan. Cuma ini bukan ini Allah misalnya belum cek dari beberapa riwayat ya. Tapi yang jelas bahimatul an'am itu adalah ini. Ya, adalah hewan-hewan yang kita sebutkan ini. Tanggung berarti sedikit lagi hati itu. Hukum kurban kerbau. Sebagian ulama menyamakan kerbau dengan sapi di dalam berbagai hukum dan keduanya dianggap sebagai satu jenis. Mausu'ah, Iqiyah, Waitiyah. Waitiyah ini masyhur ya, ensiklopedia fikih. Kuwait. Ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berkurban dengan kerbau, baik dari kalangan Syafi'iyah, itu dari Hasyiah Al-Bujairimi. Ya, Imam Bujairimi beliau punya Hasyiah ya. Maupun dari mazhab Hanafiyah Al-Ainayah Syarah Hidayah. Dan Fathul Qadir. Ya, ini mazhab apa? Kita mazhab Hanafi ya. Mereka menganggap kerbau sejenis dengan sapi sehingga boleh dikiaskan sebagaimana kambing dan domba. Jadi kata mereka kambing domba sejenis ya, walaupun berbeda secara fisik. Maka sama, kerbau juga termasuk bagian sapi. Tapi sebagian ulama, dan ini ulama belakangan. Ini ulama belakangan. Kan orang Arab dulu di 3 generasi pertama, terutama di generasi Rasul itu belum melihat kerbau. Mereka cuma tahunya sapi kan. Kerbau itu terkenal di India dan maksudnya di Iran segala macam yang ini belum masuk ke Jazirah Arab. Ya, persebarannya bukan kalau sekarang udah banyak yang masuk ke Jazirah Arab ya, untuk kerbau-kerbau ini. Nah, maka sebagian ulama mengatakan unta ini beda sendiri. Pokoknya udah itu aja kata mereka, unta, sapi, kambing dengan domba aja. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, kerbau sama mirip. Disuruh bajak sawah sama, bajak sawah juga kerbau bisa kan sama persis kata mereka, bentuk-bentuknya kuat-kuatnya juga ya. Ini khilafiyah ya. Khilafiyah. Baik. Di antara ulama saya Utsaimin ketika ditanya Utsaimin masalah itu. Dan beliau sepertinya juga mendukung pendapat seperti ini, mengkiaskan kerbau dengan sapi. Kata beliau kalau memang kerbau itu dianggap seperti sapi, ya memang seperti itu hukumnya. Maka apa yang hukum sapi berlaku juga pada hukum kerbau. Saya Utsaimin kalau nggak salah yang berpendapat seperti itu. Tapi Allah alam bisawab. Lanjut sampingnya. Pembiayaan hewan kurban. Kita bagi yang di samping supaya nggak ngantuk semuanya ya. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Bagus ini. Berarti nggak ngantuk ya. Ngantuk ya. Ya. Baik. Seekor kambing untuk keluarga. Seekor kambing cukup untuk kurban satu keluarga dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga di situ di mana banyak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagaimana hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu yang mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyari anhu wa an ahdil. Sebentar, karena rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyari anhu wa an ahli baiti. Dulu di masa Rasulullah SAW, seorang yang membeli seekor kambing sebagai kurban bagi diri dan keluarga. Baik ya. Jadi ini masalah pengadaan pembiayaan kuota pembiayaan. Kambing itu tuh satu orang. Bukan berarti hanya untuk dia doang, enggak, tapi untuk dia dan keluarganya. Dia dan keluarganya, sebanyak apapun keluarganya, istri 4, anak misalnya masing-masing dari istri 4 ini anak 5 kali 4 20 misalnya. Udah cukup satu kambing aja. Cuma satu kambing boleh. Ya. Iya, misalnya ya. Cuma kita teori doang ya. Biasanya yang kiri itu yang partainya itu yang lebih ini ya. Dia nggak banyak ngomong langsung truk tiba-tiba ada kabur menambah lagi ternyata masya Allah ya. Biasanya yang keluar ini saya biasa. Baik. Jadi cukup sebanyak apapun anggota keluarga kita, satu sudah cukup. Dan tanpa harus menyiapkan ini tahun ini enggak usah. Ini tahun ini kamu belum enggak, langsung kita nyembelih satu keluarga. Untuk satu keluarga. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, sebenarnya di sini agak kurang, ada penjelasan ya, kenapa ceritanya beliau Abu Ayyub Al-Ansari ini ngomong seperti ini, ya. Ada ceritanya, ya di zaman beliau,
nggak kita sebut di sini. Di sini kurang lengkap ya, wajar. Di sini kan cuma artikel, kita lihat di kitabnya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di zaman beliau itu sudah ya zaman beliau masuk ke zaman tabi'in, sudah mulai orang-orang itu ketika berkorban itu sudah mulai agak bergeser niatnya untuk tafakhur, berbangga-banggaan. Ya, udah mulai masuk berbangga-banggaan. Sebagaimana kita disebutkan dalam, kalau di sini riwayat Tirmizi dan juga di dalam kitab yang Minhajul Muslim. Tapi kalau kita lihat Al-Muwatta Imam Malik lebih lengkap lagi riwayatnya. Ya. Kata perawinya, Anna Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari beliau berkata, "Kunna nudahi bisyatil wahidati yazbahuha rajulu anhu wa an ahli baitihi." Dulu di zaman Rasulullah kami biasa ya berkurban 1 ekor kambing. Ya, dan seorang kepala keluarga cukup menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan juga untuk keluarganya, hampir sama dengan sini. Tapi ada tambahan, summa tabahan nasu ba'du pasal mubahatan. Adapun sekarang orang-orang sudah mulai berlomba-lomba untuk berkurban, sehingga sudah jadi suatu kebanggaan, saling bangga-banggaan. Ai sorati udhiyatu mufassaratan bainan nas. Maksudnya adalah kurban di zaman beliau, ketika beliau ngomong seperti ini kritik sosial sebenarnya. Beliau mengkritik ketika itu orang-orang sudah bergeser niatnya, yang tadinya niat untuk beribadah kepada Allah sudah mulai bergeser untuk banggaan. Padahal masih zaman terbaik. Yang ngomong ini sahabat Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari. Berarti beliau ketika ngomong ini kemungkinan ketika itu para generasi udah mulai para tabiin yang senior sudah. Di zaman dulu sudah mulai ada pergeseran. Sudah mulai bergeser. Apalagi di zaman kita ya. Jadi antum biasanya nggak usah kita jangan sampai kita pencitraan dengan ya ada orang itu kan kalau pengen jadi tokoh kan paling nggak itu ngasih sapi gede kan, dengan tokoh-tokoh supaya mau tahu ini misalnya udah, apalagi kalau mau dekat-dekat pemilihan jangan seperti itu ya, bukan untuk bangga-banggaan. Maka berdasarkan riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, berarti 1 kambing itu untuk yang nyembelih kepala keluarga dan juga untuk 1 keluarganya. Lanjut. Oleh karena itu seorang tidak perlu khususkan kurban untuk salah satu anggota keluarga tertentu. Misalnya kurban tahun ini untuk bapaknya, tahun depan untuk ibunya, tahun berikutnya untuk bapaknya dan seterusnya. Dosa ya, karena ada seperti itu kan dalam praktek di masyarakat, karena mereka nggak tahu, belum belajar dan nggak mau belajar biasanya seperti ini, kan nggak mau belajar kan. Dia ngajinya itu pas lagi hari-hari PHTI aja, karena di situ biasanya ada makan-makan, ada minum-minumnya. Kalau nggak mau litarnya, nggak serong karena ada makanan biasanya seperti itu. Dan biasanya ada keteping juga, kadang rame kan kumpul. Nah seperti itu kan kita gimana mau dapat ibunya. Lanjut. Sesungguhnya karunia dan kemurahan Allah sangat luas, maka tidak perlu dibatasi. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih hewan kurban. Sebelum menyembelih hewan kurban, beliau mengatakan, "Ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2210. Iya. Baik, kita sebutkan ya. Jazakallahu khairan. Udah selesai situ ya. Baik, ada di sini ada urusan disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi tentang tadiyatul Rasul an jami' ummah. Bahwasanya Rasulullah pernah berkurban untuk semua umat beliau. Jadi bukan hanya yang hidup di zaman itu, termasuk kita yang sekarang ini. Ya. Man ajaza minan anil udhiyati minal muslimin nalahu ajrul mudhahi. Ini kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Barang siapa yang tidak mampu untuk berkurban di antara kaum muslimin, maka dia pun mendapat pahala orang yang berkurban. Wa dzalika li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam inda zabihi bi ahadi kasya'in. Karena hal tersebut Nabi pernah menyembelih salah satu dari dua domba kurban beliau, dia pernah berkorban 2 unta. Salah satunya itu dia membaca Allahumma hazza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini kurban dariku dan juga korban dari umatku yang tidak sempat, yang tidak bisa berkurban. Udah masuk apa ibaratnya? Udah include ya, yang nggak berkurban karena memang kita nggak mampu, sudah masuk ke dalam doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, baik. Makanya Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan sebenarnya orang yang kamu mampu berkorban dari kaum muslimin yang kamu berkorban, dia juga sebenarnya dapat pahala korban, minimal dapat pahala doanya Rasulullah tadi. Ya, baik. Wallahu a'lamu bishawab. Lanjut. Adapun yang dimaksud kambing hanya boleh untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Nah, ini juga hilang nanti. Apakah lanjut sapi untuk 7 orang? Dan unta 7 orang. Nah, yang ini hilang ini unta 7 orang ataukah 10 orang? Tapi yang paling kuat jumhur mengatakan 7 orang. Dan kita posisi 7. Nanti kita sebutkan nanti khilaf apakah 7 ataukah 10. Dan mereka masing-masing punya dalil. Adalah Biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari 1 orang. Biaya pengadaan sapi dan unta hanya boleh dari maksimal 7 orang. Iya, baik. Jadi gini buat kalian, untuk berkorban itu idealnya ya sebagaimana Rasulullah sendiri sebenarnya. Bisa sapi sendiri aja, alhamdulillah pengadaannya, kuota pengadaan. Saya sanggup sendiri aja beli sapi. Lebih dari 10 kan kaya kan misalnya kan. Iya. Ya, misalnya kita punya kekayaan lebih. Ya. Kekayaan lebih misalnya masuk Indonesia, masuk top yang nomor 10 misalnya di Indonesia misalnya. 10 sapi berapa kayaknya nggak masalah lah setiap tahun. Itu mampu sendiri. Ya, mampu sendiri misalnya. Itu lebih afdal sebenarnya. Tapi kalau nggak mampu tadi kuota pengadaan biayanya sapi maksimal 7 orang, nggak boleh lebih. Kurang boleh. Hanya sanggup 6 orang mampu ya, 6 orang boleh, nggak masalah. Cuma jangan pelit-pelit. Misalnya kita cuma 5 orang dan cukup bisa beli. Kenapa nggak ngajak yang lain? Yang itu nggak mampu, ya udah kita hadiahkan. Kita masukin, kita ada 2 orang kan masih ada kuota 2 orang. Nggak apa-apa dia nggak bisa bayar, tapi kita bagi-bagi pahalanya. Boleh kayak gitu, boleh. Tanpa harus ngomong ke dia, bagusnya ngomong ya. Udah tuh gak usah korban lagi nih, karena kayak kita lihat di teman kita nggak sambung misalnya ya keuangannya. Udah antum kita masukin sini ya, alhamdulillah, boleh seperti itu, sah. Nggak ada hilang beli boleh. Kita ngomong aja, antum kita masukin ya, cukupnya yang biaya beli kita bertiga, antum berempat kita yang cover. Ini jos, ini boleh. Tapi kalau masalah memang tadi patungan, maka nggak boleh lebih dari 7 kalau sapi atau unta. Kalau unta nanti ada sekitar mengatakan 10 boleh. Ya. Nanti kita sebutkan dalilnya. Nah seperti itu ya. Jadi 1 orang boleh. Misalnya 1 orang kita sanggup beli 5 kambing, untuk 1 orang boleh, nggak masalah. Ya, tapi Allah akan bisa. Lanjut. Catatan. Seandainya ada orang yang tidak membantu saya berkorban kekurangan dari biaya untuk diri kurban, maka diperbolehkan dan tidak mempengaruhi status kurbannya. Dan status bantuannya di sini adalah sebagai hadiah bagi seluruh kurban. Yang kita bahas tadi, jadi seandainya ada orang yang hendak membantu sahibul kurban, orang yang berkurban karena kekurangan biaya untuk beli hewan, misalnya gini, ya tahulah kita zaman sekarang ekonomi sulit Pak ya, benar-benar sulit ini, anak sekolah lagi ya. Biaya naik semuanya, kambing minimal sekarang, tapi anak nggak boleh iklan ya, nggak boleh dagang. Ada katakanlah kambing itu 2, sekian lah ya, ada yang 2,3, 2,5, misalnya 3 juta. Dia cuma ada duit 1 juta. Temennya ada uang lebih, maka temennya bilang, berapa duit kamu? 1 juta. Ya udah nih, aku tambahin. Itu boleh. Statusnya sebagai hadiah sehingga kurban kita bantu dia. Udah untuk dia berarti kurbannya. Misalnya kita punya kelebihan harta itu udah kurban nih. Teman kita pengen kurban, uangnya kurang. Ya udah nih, saya kasih tambahannya. Boleh seperti itu boleh. Itu berarti statusnya hadiah, bukan patungan, bukan yang antum capai itu patungan enggak. Niat itu hadiah kita kasihkan kepada sahibul kurban yang mau berkurban tapi uangnya kurang. Boleh seperti itu, boleh. Berarti ketika itu yang berkurban adalah sahibul kurban tadi, uang yang dia kasih tadi bukan uang patungan maksudnya, uang hadiah. Boleh seperti itu, boleh. Lanjut. Apakah harus izin terdahulu kepada pemilik hewan kurban? Yaudah tidak harus, karena dalam transaksi pembelian sedekah maupun hadiah tidak dipersyaratkan memberitahukan kepada orang yang diberi sedekah maupun hadiah. Ini pure tulisannya Ustadz, perkataannya dari Ustadz Amin Nurbais. Dan memang seperti itu. Kan kita niat hadiah itu nggak mesti harus ngasih tahu kita ngasih hadiah, enggak kan? Surprise misalnya. Ngasih teman ya, tiba-tiba depan rumahnya dapat apa misalnya, ya boleh aja tanpa harus ngasih tahu ya. Baik, Allah akan bisa. Pertanyaan dulu apa lanjut dulu kita kira-kira?
Kayaknya masih ada nyambung sedikit ini. Balik aja dulu ya, karena masih nyambung ini yang nanti kita 200 sapi unta, urunan kurban satu sekolah, arisan kurban kambing, sampai mungkin arisan kurban kambing sampai situ ya. Baik, lanjut lagi di sampingnya, silakan. Tujuan sapi dan unta, seekor sapi dan seekor unta pengadaan biaya kurbannya untuk 7 orang. Sebagian ulama menyebutkan unta baru 10 orang. Nanti kita sebutkan tadi ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Jabir yang menyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah bukan Nabi, ma'an Nabi salah. Karena ini apa kesalahan dari emang dari payahnya seperti itu. Anda lupa untuk ganti. Nah, karena ma'an Nabi, karena ma'a itu huruf jar. Nah, karena ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Baqarah sabah. Pada tahun Hijriah, kami bersama Rasulullah SAW membeli seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Nah, baik ini hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi. Hadisnya sahih. Enggak usah tanya kalau itu dan Muslim, Bukhari, Muslim kan itu enggak usah tanya lagi. Nah. Ya. Baik, lanjut. Anjabiri ini Abdillahi qala nahamna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada ini Jadanata Al-Bayan sam'ati wal baqarata an sam'at. Rawahu Rasul Muslim ya, itu nanti lanjut terjemahnya. Diriwayatkan dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Kami bersama Rasulullah SAW pada tahun Hijriah menyembelih seekor unta 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Mungkin Anda cerita sedikit. Tahu nggak tentang peristiwa Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah munculnya itu apa? Karena gara-gara apa? Karena Rasulullah bermimpi untuk umrah di Masjidil Haram, maka beliau mengajak berapa ribu sahabat, 1000-an lebih, 1.400 ribuan lebih sahabat untuk umrah. Dan beliau nggak bawa cuma peralatan ini doang yang sekedar untuk jaga-jaga aja, nggak ada ini. Tapi sampai di Hudaybiyah kan nggak boleh langsung masuk, kan disangkanya mau perang, mau tawuran, mau Mekah kan. Maka sampai di daerah namanya Hudaybiyah dikasih utusan yaitu Utsman bin Affan. Utsman datang ke situ minta, kan orang asli kan sebenarnya Utsman juga orang Mekah ya, Atamsi juga dulunya ya, karena kan terusir aja. Langsung ke situ beliau minta tolong ke tokoh-tokoh Mekah untuk izin Rasulullah dengan para sahabat ingin umrah. Tapi mereka tidak mengizinkan ya. Kemudian muncullah perjanjian Hudaybiyah itu. Akhirnya Rasulullah mau nggak mau kan orang ada namanya hadiyu. Beda udhiyah dengan hadiyu hampir mirip. Kalau hadiyu itu hewan kurban yang disembelih dalam rangka taqarrub ilallah, untuk disembelih untuk penduduk Mekah ya. Kita bagikan ke penduduk Mekah. Kalau hadiyu sama persis dengan kurban. Bedanya kalau kurban hanya di tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau hadiyu itu yaitu kita sembelih, kita bawa kurban, menyembelih hewan kurban di Masjidil Haram. Kemudian kita bagikan dagingnya kepada penduduk sekitar atau orang yang hadir di sekitar situ, walaupun bukan penduduk lokal. Itu hadiyu. Dan nggak mesti harus di tanggal 10, 11, 12, 13. Kapan aja kita umroh di bulan apapun kita umroh, sunnahnya juga kita hadiyu ya, nyembelih hadiyu. Atau kita berkunjung ke sana, lagi mampir di sana, pengen nyembelih kurban, taqarrub ilallah, hadiyu juga boleh. Nah, ketika itu hadis ini konteksnya hadiyu sebenarnya, bukan spesifik kurban. Al-udhiyah tadi, yang ini hadiyu sebenarnya. Ketika itu hadiyu, rencananya mau disembelih di Masjidil Haram di Ka'bah. Tapi qadarullah terhalang, nggak boleh. Orang Quraisy mengatakan nggak boleh, akhirnya mau nggak mau disembelih di Hudaybiyah. Jadi kita para sahabat banyak yang kecewa, termasuk Umar ya. Tapi Rasul mengabarkan di antara sebab turunnya surat Al-Fatihah ya. Kita tuh cek sendirilah, nanti itu disilah ya, panjang lagi nanti ya. Karena kebiasaan itu ngomongnya mengelatih mana-mana, jadi kan ada sambungan semuanya ya. Baik, ini kisahnya. Nah, berdasarkan riwayat tentang penyembelihan di Hudaybiyah ini, jumhur ulama mengatakan di sini para sahabat mereka satu ekor unta patungan untuk 7 orang, sapi juga 7 orang. Berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim ya, dari Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat Rasulullah. Maka mereka mengkiaskan hadis ini dengan hewan kurban. Ini mayoritas. Tapi ada sebagian ulama, dan ini juga benarnya kuat juga ya. Ada dalil yang menyebutkan membolehkan untuk unta 10 orang. Silakan belakangnya supaya dapat semua ayat, silakan di belakangnya. Dalil yang membolehkan
Di bawahnya itu dalil yang bolehkan untuk 10 orang. Dalil yang membolehkan untuk 10 orang melakukan dari Ka'bah. Dari Allah mengatakan Kunna nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadar adha di safarin adha Nabi Baqarah baru diri asyarah. Nah, dahulu kami pernah bersahabat bersama Rasulullah SAW. Lalu tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat 10 orang untuk kurban seekor unta. Sedangkan untuk ekor sapi kami berserikat sebanyak 7 orang. Sebagai keuntungan umat. Baik. Dalam masalah ketentuan kurban sapi sama dengan ketentuan kurban kambing. Artinya urunan 7 orang untuk kurban seekor sapi, pahalanya mencapai 10 anggota keluarga dari 7 orang yang urunan. Sebagaimana saya seekor kambing kita sembelih, pahalanya dapat 1 keluarga 1 rumah, sama berarti 7 orang yang patungan sapi tadi, 7 keluarganya juga dapat pahala yang sama. Gak usah khawatir ya, dapat semua. Baik, kita kembali ke hadis ini. Riwayat Ibnu Abbas, dan ini juga memang diperselisihkan juga tentang kesahihannya, tentang apa validasinya. Tapi ini ada sebagian ulama yang mengatakan boleh 10 berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas. Kata beliau, ya, kami pernah safar, pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah. Bertepatan ketika di perjalanan itu masuk hari Idul Adha. Maka ketika itu yang pasukannya Rasulullah, yang pasukan ini tadi, para sahabat yang masuk tadi, mereka berserikat 10 orang untuk kurban 1 ekor unta. Ya, sedangkan untuk sapi mereka berserikat kerjasama pengadaannya 7 orang. Tapi Allah yang disoal jumhur diantaranya kalau lagi masuk Syafi'i ya mengatakan 7, dan ada lebih contohnya 7 juga. Tapi ngapain kita pikirkan masalah itu ya? Unta kan nggak ada kita ya. Yang kita pikirkan sapi dengan kambing aja, itu ijma seperti itu. Sapi itu ada 7, kambing itu 1 orang. Nah cukup itu kira-kira ya. Baik, 10 menit lagi ya. Sudah kopi berikut. Nah, Urunan korban orang. Perlu dipahami bahwa Abu ibadah dalam Islam memiliki aturan tertentu sebagaimana yang terjadi. Kalau ada aturan ini maka bisa sebagai korban alias korban tidak sah. Di antara aturan tersebut adalah masalah kuota pembiayaan. Bagaimana sebenarnya kami hanya 1 orang tapi kurang. Ya, satu sekolahan muridnya 200, gurunya 40. Yang beli 1 kambing, wah ini nggak sah. Gimana solusinya? Solusinya gini aja. Pilih antara guru yang paling paling berjasa lah mungkin ya, atau dibagi-bagi aja gurunya ada berapa. Atau kelas guru, kepala sekolah, wakil dengan staff aja 7 orang, udah kurbannya untuk mereka 1 sapi, misalnya patungan 1 sapi pas. Atau misalnya cuma urunan mereka 1 kambing cuma sanggup urunan namanya anak SD 200, 5.000 berapa ya, sanggup ketika terkumpul bisa beli kambing, ya udah kasih aja ke mudirnya, kita hadiahkan itu mudir untuk kepala sekolah supaya dia bisa berkorban. Apalagi misalnya mudirnya biasakan guru-guru itu biasanya ya seperti itu ya, bukan seperti itu. Ada lagi misalnya perusahaan, ada beberapa perusahaan beli 5 sapi untuk korban atas nama PT. Dan PT ini siapa? Ini kan banyak orang PT ya. Pilih aja karyawan yang paling teladan. Karyawan paling teladan berapa? Ya udah mereka ya. Yang kita pilih berapa orang? Misalnya 7 orang teladan. Apa sapi dari berapa orang? Ya itu pilih karyawan teladan ya. Oh bosnya orang Jepang nggak paham syariat, dipahamkan. Biasanya kan yang ini kan orang-orang ininya ya, yang orang yang paling seperti ini yang paham kan, yang manajer-manajer HRD yang orang-orang lokal ya, yang muslim itu. Allah alam bisawab. Lanjut lagi kita belakangnya atau sampingnya, samping ya, di samping silakan. Mudah-mudahan dapat semua nanti. Ini udah belum tadi, udah ya. Oh ya, silakan yang belakang dulu. Arisan kurban kami. Mengadakan arisan dalam rangka berkurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk kurban. Nah, Karena tingkat arisan adalah hutang. Sebagian ulama mengajukan untuk berkurban meskipun harus hutang. ya sebagian ulama seperti itu. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam hadisnya satu Ibnu Katsir surat Al-Kahf
Iya, ini Imam Abu Hatim salah satu tokoh dari tabi'in. Ya, Sufyan Ats-Tsauri juga tokoh tabi'in. Demikian pula Imam Ahmad dalam masalah akikah. Beliau menyarankan agar orang yang tidak memiliki biaya akikah agar berkorban dalam rangka menjalankan sunnah akikah yang dulu setelah kelahiran. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad dan ini pendapat resmi mazhab Hambali. Ya. Untuk akikah saja boleh berubah. Sebagai ulama lain menyarankan untuk mendahulukan turunan hutang daripada berkorban. Di antaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama di fatwa Islamweb.net di bawah bimbingan Dr. Abdul Al-Faqih, Syabakah Islamiyah ya. Nah, sebagai ulama lain, terutama ulama belakangan, kan mereka melihat karena hutang itu hukumnya bukan bayar hutang apa? Bukan hutangnya. Berhutang bukan hukum membayar hutang apa hukumnya? Wajib. Allah musta'an wajib. Sedangkan berkorban hukumnya apa tadi? Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Akikah khilaf juga sebenarnya dengan mengatakan wajib karena rela itu kan tergadai ya. Tergadai dalam mazhab Hambali tergadai ya. Dan mengatakan wajib. Sebagian jumhur tadi mengatakan sunnah muakkadah. Sedangkan hutang ittifaq ulama ijma' bayar hutang hukumnya wajib. Ketika berkumpul antara perkara yang wajib dengan yang sunnah, mana yang didahulukan? Yang wajib. Ya, lanjut. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan jika orang punya hutang maka selayaknya mendahulukan sunnah hutang daripada berkorban. Syarhul Mumti ini masuk ya kitabnya karyanya selesai. Bahkan beliau pernah ditanya tentang hukum orang yang tidak jadi korban karena bahkan silakan kepada temannya yang sedang terlilit hutang. Nah, jadi ada yang bertanya, ada orang nanya, dia punya duit untuk korban, tapi temannya lagi ada hutang, ya boleh nggak dia membantu temannya untuk bayar hutang sehingga dia nggak usah berkorban di tahun tersebut? Apa jawaban saya ini? Dan dia jawab, tidak dijalankan juga permasalahan antara berkorban atau pelunasan hutang orang fakir, maka lebih utama melunasi hutang. Lebih-lebih jika orang yang sedang terlilit hutang tersebut adalah kerabat dekat. Nah, karena lebih condong untuk mendapat ini sebenarnya. Kita ya hutang itu wajib. Hutang itu wajib. Ya. Baik. Kecuali nanti ada penjelasan, ada semuanya itu jangan kita diam-diam, jangan semuanya kita generalisasi. Ada bahkan macam kondisi hutang yang berbeda. Lanjut. Jika ulama yang tidak ada buku hutang jika korban dengan orang yang ada di muda dalam melunasi hutang atau hutang yang jatuh temponya masih panjang. Nah ini dia nih. Jadi yang mengatakan berhutang dari Imam Ahmad itu ini alasannya. Jadi gini kan, kalau berhutang itu pengusaha pun berhutang kan mereka kan rata-rata. Ada orang yang hutang jatuh temponya masih lama, sedangkan dia sebenarnya memang itu hutang itu untuk usahanya dia misalnya. Ini hutangnya juga nggak berpengaruh. Asalnya juga masih banyak, saya bisa aja di suatu ketika misalnya boleh hutang untuk ngambil hutangnya, dia bisa membayar. Artinya hutangnya masih lama jatuh temponya. Sedangkan momentum haji umroh kan setahun sekali atau haji umroh korban kan setahun sekali. Korban momennya ini hutang masih jatuh temponya masih 5 atau 10 bulan lagi dan insya Allah dia bisa mampu untuk membayar. Sedangkan ini korban dia memiliki masih ada uang, maka korban aja dulu kalau memang seperti itu. Makanya bilang nggak bisa begitu, tergantung dari kondisi yang berhutang dan kondisi hutangnya. Sedangkan anjuran sebagai ulama untuk mendahulukan melunasi hutang daripada korban terkait dengan orang yang sedang melunasi hutang atau orang yang memiliki hutang dan pemiliknya meminta agar segera melunasi. Sudah hampir habis temponya. Nah, ini jangan. Atau kita memang ya ekonomi kita tahulah kita ya. Kita tahulah ekonomi kita tahulah penghasilannya. Walaupun insya Allah nggak mungkin gini. Lah yang kusul malu bisa dapatin. Kalau sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Mungkin. Mana ada orang sedekah miskin? Nggak ada. Itu real itu. Yang nggak bisa dijelaskan dengan ilmu apa? Iya nggak bisa. Orang yang rajin bersedekah pasti ada aja. Masya Allah. Dan itu memang. Karena gitu karena memang pelit kita aja orang nafsu kita, karena kita udah tahu teori agamanya gini tadinya, ya bahkan akan bertumbuh terus ya. Masalah yang pikun amalan bisa diri kali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Al-Baqarah ketika ayat ya. Allah berfirman permisalan perumpamaan orang-orang yang dia berinfak di jalan Allah ibarat satu biji, yang mana satu biji menumbuhkan 7 tangkai.
Dari 7 tangkai masing-masing tangkainya menunjukkan 100 biji-bijian. Ya, berarti 7 kali 100 700. Satu butir akan menghasilkan 700 butir. Ya, ini pemisahan Allah. Karena ulama, ini dunia maupun akhirat. Di dunia langsung diganti, ya, di akhirat juga seperti itu. Gak ada kisahnya orang yang dia rajin sedekah, rajin infak, miskin, rajin keluar miskin. Cuma kan kita realistis, kan iman kita sampai yang ini. Nah kalau kita punya hutang, hutang kan wajib. Baru tentu hutang kalau memang kita ini kita tahu ekonomi kita. Kalau kita ada susah, kalau nggak bayar berubah tahun ini, kayaknya hutang nggak kebayar. Baru tentu bayar hutang. Atau misalnya hutang nanti ada deadline untuk bayar hutang, belum bisa ya udah. Kalau kita sudah dapat tadi doanya, kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan alasannya soalnya dapat terus kurban. Jangan kayak gitu terus ya. Lihat kondisi lah, lihat kondisi. Allah alam bisa sampai sini dulu. Pertanyaan atau baik kau dulu nih? Pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu. Tadi disebutkan kurban itu untuk keluarga. Nah. Ini cakupan keluarga itu ya sampai mana? Misalnya apa sampai ke atas sampai kakek, bawah sampai juga misalnya, atau sampai ada paman atau apa gitu, apa ada cakupannya tidak? Yang sama yang kedua, adakah yang lebih baik antara sapi atau kambing dalam pemilihan hewan kurban? Nah, dua-duanya itu akan kita bahas di sini tapi nanti ada di materi. Tapi untuk anak ibaratnya kasih kisi-kisi lah sedikit ya supaya kita penasaran ini sebelum kita ngopi. Yang tadi cakupan keluarga ini adalah dia kepala keluarga, istri, anak dengan istri atau bisa istri-istrinya yang dia dan orang yang berada di bawah nafkahnya dia, di bawah nafkahnya dia, ya. Atau misalnya orang tuanya sudah sepuh dan ikut dengan dia yang nafkahin orang tuanya, termasuk juga cakupannya itu. Ya, nah bagaimana dengan kakek neneknya di atasnya bulenya? Itu beda lagi ini ya, beda lagi kalau udah punya ini sendiri. Kecuali kalau bule sengaja ikut dengan dia, itu orang kaya, orang miskin semua ikut dengan dia misalnya, itu bisa masuk ke situ. Nah tapi gini, kalau bagaimana dengan orang yang sudah meninggal, kakek nenek kita apakah ada apa? Nanti kita bahas di sini nanti. Kita bahas di sini. Ada itu bisnisnya dulu. Termasuk pertanyaan yang kedua, mana yang afdol, kambing atau sapi? Jangan kemana-mana setelah ini kita bahas. Ya.